Goes to Messi. Ternyata namaku di kontak orang lain tuh seperti ini ya, unik-unik dan juga lucu namanya. Nah, kalian juga bisa mencari tahu nama-nama kalian di kontak orang lain tuh seperti apa. Aku ada aplikasi keren yang bisa mengetahui nama kita tuh disimpan dengan nama apa di kontak orang lain. Ini dia, Get Kontak. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store atau App Store ya. Untuk penggunaan aplikasinya, kalian bisa langsung klik icon cari, lalu masukkan nomor HP kalian deh. Nah, ini beberapa tag aku. Dan ini dia nama-nama aku yang orang lain simpan di kontaknya. Ternyata unik-unik dan lucu-lucu juga ya nama aku di kontak orang lain. Jadi dengan aplikasi ini kalian juga bisa mengetahui ada yang diam-diam suka sama kalian, misalnya seperti ini nih. Atau kalian yang kepo juga bisa loh mencari tahu nomor teman kalian tuh disimpan dengan nama apa. Yuk buruan download aplikasi Get Kontak.
Sekedung. Gua mah Agua Funky Remix. Agua Funky Remix. Agua Funky Remix. Agua Funky Remix. Ya memang bukan untuk kaum mendang-mending lah mobil ini coy. Oh, tuh udah nabrak kayak gitu dia nggak terbelah coy. Kepolisian. Tuh terbelah coy karena kena samping. Tapi itu kencang gitu. Oke semuanya, balik dengan saya di Andreas Gameplay. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu coy. Gua kali ini bakalan ngebahas yang beda sih coy. Gua bakalan bahas fakta unik dari McLaren 720S nya Bang Andra ST coy. Wow, yang baru-baru ini kecelakaan. Iya betul, yang baru-baru ini kecelakaan. Nah, itu udah pakai McLaren yang sama. Memang ini tarikannya gila coy tuh. Nah, tarikannya kali coy, bikin drifting dan memang risiko kecelakaannya tinggi banget karena ban belakangnya mudah ngedrift gitu coy. Nah, yang mau gue bahas tapi bukanlah mobilnya yang kecelakaan terus kebelah dua kayak gini tuh. Bukan ini yang mau gue bahas coy. Memang dia punya fitur membelah diri ya coy. Jadi bukan membelah diri, tapi karena chassisnya itu terbuat dari monokom atau apalah gitu. Jadi kalau dia terbuat dari monokom itu yang paling mahal. Dan fitur safety-nya adalah ketika tabrakan untuk meredam benturan, ya dia bakalan terbelah dua kayak gini coy tuh. Ini bukan karena kecelakaannya terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim sih. Tapi memang dia satu sisi punya fitur untuk tuh membelah kayak gini coy. Gue nggak tahu juga kenapa mobil-mobil mahal itu dia bisa membelah gini, karena katanya memang kalau dia membelah diri kayak gini coy, dianya itu kecelakaannya jadi nggak sesakit itu loh gitu loh. Ya memang sih gue lihat kemarin meskipun mobilnya terbelah dua, tapi Bang Andra ST-nya kayaknya selamat deh. Bersyukur sih selamat, maksudnya bukan itu maksud gue. Tapi maksud gue tuh memang kecelakaannya itu teredam banget coy. Benar-benar berfungsi akuratnya itu parah coy. Diredam habis-habisan kecelakaannya itu. Sama si McLaren ini memang dia punya fitur yang luar biasa banget sih menurut gue coy, gila coy. Memang fitur-fitur itu nggak bisa dipunya sama mobil-mobil menurut saya coy. MCGC ya nggak punya lah fitur membelah diri kayak gitu coy. Di MCGC beda kelas gitu coy. Ini gue tuh pengen gue pengen ini loh. Oke, ngebuka mesin siap itu, buka mesinnya udah benar. Bisa lah ya. Oh bisa dong. Oh ada sih tempatnya, tapi nggak tahu nih dibukanya di mana tuh. Oh, nah jadi kayak gitu coy. Nah ini kita tutup dulu pintunya. Memang pintunya seganteng sih, gue jujur sedih banget pas ngeliat mobilnya Bang Andra ST itu kecelakaan coy. Nah jadi yang mau kita bahas apa? Nah kita mau bahas tentang plat nomornya coy. Setelah kecelakaan yang viral itu bukan cuma mobilnya Bang Andra ST, tapi juga plat nomornya. Bang Andra ST pakai plat nomor yang di mobil saat kecelakaan itu adalah B33311. Nah B311 ternyata coy plat nomor yang terdaftar setelah gue cek dan googling, gue nggak tahu info di Google benar atau enggak, bukanlah B311 yang terdaftar. Ternyata plat nomor yang terdaftar adalah plat nomor AD124ST. AD124ST. Nah AD124ST itu udah bagus banget loh, pas banget coy. AD memang plat nomor di Solo. Kebetulan si Bang Andra itu memang katanya rumahnya di daerah Solo coy, Solo Raya gitu loh. Oh sini ngapain orang. Jadi kenapa nggak tahu kenapa nggak digunain sama Bang Andra gitu loh. Kan plat nomor AD124ST itu ganteng banget dan sesuai sama namanya Bang Andra. Bang Andra namanya Andra. Jadi AD124ST itu udah cakep banget. Gue nggak tahu apa alasannya Bang Andra. Oh ini mobil nyangkut coy. Kenapa dia nggak pakai plat nomor aslinya, justru malah pakai plat nomor yang bukan terdaftar di mobilnya? Ini yang menjadi pertanyaan dari orang-orang coy. Apakah Bang Andra, memang sulit kali dikontrol coy. Dan memang jadi pertanyaan, apakah Bang Andra beli mobilnya bodong atau enggak? Nah itu sendiri belum ada di klarifikasi ya coy. Jadi kita jangan buat asumsi-asumsi. Banyak orang-orang yang bilang katanya, waduh Bang Andra mobilnya bodong. Nggak gitu coy. Tuh terbelah dua coy. Nggak gitu coy. Itu bukan berarti bodong juga. Jadi kalian sabar aja lah, tunggu klarifikasi dari Bang Andranya. Jangan buat asumsi-asumsi nggak jelas. Udah tahu orangnya lagi sakit, lu pada malah buat asumsi nggak jelas, kan kasihan coy. Jadi tunggu aja lah. Sulit kali memang dikontrol coy. Tunggu aja lah klarifikasi dari Bang Andra tentang plat nomor mobilnya. By the way ini nggak panas kah? Atasnya terbuka kayak gitu ternyata coy. Gila coy. Mobil nih gacor kali coy. Kalau dipakai untuk lurus sih enak, memang stabil, tapi kalau begitu kita belokin nggak ada stabilnya coy tuh, ngedrift coy. Nah ini yang dirasakan Bang Andra, dan memang kecelakaan itu pure katanya bukan mabuk ya coy. Jadi buat kalian bilang Bang itu mabuk, bukan. Jadi memang kecelakaan, murni kecelakaan coy, bukan karena mabuk atau apa. Pintunya rusak coy, aduh. Nih perbaikin ini berapa miliar lain ya. Masih mau bergoyang aja dia, mau ditutup. Oke Pak, kita buka dulu lah dia. Aduh, ban kita yang depan udah nggak enak. Aduh. Wow, ini ganteng kali coy memang. Nah, cuman di video ini gue mau kasih tau aja ke kalian gimana ya. Ini fakta menarik di balik mobilnya Bang Andra ST yang kecelakaan terbelah dua itu coy. Menurut kalian gimana? Ternyata plat nomornya bukan plat asli coy. Wah, jujur gue kecewa banget coy. Karena gue kira ini mobilnya ya real gitu. Ya memang mobilnya real, tapi ya udah kita tunggu aja lah. Pokoknya nanti semoga ada klarifikasi dari Bang Andra apakah yang di Google asli atau enggak beritanya. Wah, by the way coy itu. Kita tabrak sekencang itu dia nggak terbelah loh. Jadi dia memang Bang Andra itu kecelakaannya bukan murni dari depan kayaknya sih, tapi juga ada faktor dari samping coy. Nah, kalau dia dari depan tuh nggak rusak, kecuali kalau udah nabrakin kita kalau lepas. Nah, lepas coy. Tapi kan kecelakaannya bukan kayak gini gitu loh. Wow, ya yang jelas kita tunggu ya coy. Kita tunggu pokoknya klarifikasi dari Bang Andra. Tuh, dia harus nabraknya itu sama. Itu udah sekencang ini nggak terbelah coy. Nggak terbelah coy tuh. Oh, jadi model chassisnya itu kayak gini nih. Dia memang persambungan coy di chassisnya nih.
Oh, nggak tahu sih kalau di remesnya itu memang sambungan gini juga atau enggak. Coba kalau kita buat terbelah ya. Yang ini udah terbelah kayaknya. Nah, coba kita lihat. Nah, udah terbelah. Cek, gue mau lihat apakah putusnya di sambungannya. Ah, iya. Memang dia putusnya di sambungan itu, coy. Plus minus sih, mungkin safety-nya dapat, tapi gua rasa agak ngeri juga ya kalau sambungan gitu perawatannya ya. Memang bukan untuk kamendang mending lah mobil ini, coy. Oh. Tuh, udah nampak gitu dia nggak terbelah loh, coy. Ini mobil Kijang LGX. Gua Salvo kok bukan, gua tuh LGX. Nggak terbelah loh, coy. Tuh. Kecuali gua tabrak lagi nih. Tuh, nggak terbelah. Wah, belum terbelah. Udah terbelah atau belum ini nggak tahu, coy. Hancur parah pokoknya. Nah, jadi itu, coy. Faktanya Andra ST bukan menggunakan plat nomor setelah dicek oleh kepolisian. Tuh terbelah, coy, karena kena samping. Tadi itu kenceng kali, ternyata 200-an, coy. Oh, gua nggak tahu lah Bang Andra itu kok bisa lah tuh. Ya udahlah, memang udah begitu kali nasibnya, coy. Yang jelas kita doain aja, coy, semoga semuanya proses-proses apapun yang akan berlangsung berjalan dengan baik dan lancar semuanya, coy, supaya proses aman, Bang Andra juga kembali sehat dan bisa konten seperti biasa, karena kita udah menantikan konten-konten terbaru dari Bang Andra ini, coy. Nah, jadi kayak gini nih, terbelah dua memang, coy, memang fitur yang nggak dipunyai mobil Avanza kalian, coy, tapi ya cuma dipunyai McLaren doang, Pak. Nah, terbelah dua hancur parah, tapi udah kita doain aja semoga sehat selalu semuanya. Dan Bang Will you get 5 stars? Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. Halo teman-teman semua, sebelum... Ayo, ayo, ayo. Oh iya, aku juga sudah lapar, Pak. Ayo, ayo kita turun, Pak. Wah, makanannya enak banget loh. Terima kasih ya, Mama. Iya nih, Pak. Waduh, ini makanan favorit aku. Makasih banget ya, Mama. Mama memang paling baik deh. Ya, ya. Ayo makan sebelum dingin. Oke, Papa sudah selesai makan. Papa ada pertemuan dengan Presiden Brookhaven, jadi Papa pergi dulu ya. Oh iya, Pak. Hati-hati ya. Ya, Papa nggak bisa nemenin aku main lagi dong. Iya, maaf ya, Tun. Tapi ntar pulang Papa akan bawain Kiko buat kamu ya. Wah, asik-asik. Makasih ya, Pak. Hati-hati di jalan. Jadi Papa aku adalah orang yang paling kaya di Brookhaven. Makanya sering ada pertemuan dengan Pak Presiden. Dan Mama adalah wanita yang paling cantik dan baik di seluruh dunia. Kehidupan kami baik-baik saja sampai suatu hari. Hah? Apa? Mama masuk rumah sakit? Iya, Pak. Aku kan datang sekarang juga. Ngomong-ngomong, Mama di mana? Itu Mama. Loh. Mama mau dibawa kemana? Dan kenapa masuk ke rumah sakit? Mama ada penyakit di badan dan harus dioperasi hari ini, Nak. Jadi kamu sementara sama Papa dulu ya. Hah? Ya ampun, Mama. Kok bisa? Maaf, ini karena sudah masuk jam operasi, jadi saya harus bawa pasien yang masuk ke ruangan operasi sekarang ya. Iya tuh, Mama sebentar aja kok, Pak. Tolong jaga Atun ya. Mama masuk dulu. Oh iya, baiklah Mama. Mama mesti sembuh ya. Oh Tuhan, tolonglah mamaku ini. Dan itu menjadi hari terakhir aku bertemu dengan mamaku. Mama meninggal karena penyakit kanker yang sudah parah. Aku sedih banget karena kehilangan sosok seorang mama yang begitu baik. Terus Papa menikah lagi dengan seorang mama baru yang punya 1 anak. Atun, mulai hari ini Mama baru kamu ya. Dan ini kakak baru kamu, si Tatang namanya ya. Dan mulai besok kalian akan ke sekolah bareng-bareng, oke? Di kelas yang sama. Halo Atun, mulai hari ini izinkan aku menjaga kamu ya. Halo Tun, salam kenal ya. Semoga kita bisa berteman baik ya. Yuk kita main game bareng. Wah, sepertinya mereka adalah orang yang sangat baik ya. Halo Mama, halo Kak Tatang. Ayo kita main bareng. Akhirnya keluarga aku lengkap kembali. Dan malah ada tambah 1 kakak baru nih. Mereka semua sangat baik banget sama aku. Tapi apakah mereka beneran baik? Mak, ngomong-ngomong mau sampai kapan aku harus pura-pura baik dengan si bocil yang jengkelkan itu? Sabar ya anakku, kita harus bertahan demi harta warisan mereka. Saat kamu menjadi ahli warisnya, maka kita akan singkirkan mereka. Baik Mama. Tun, makasih ya atas ajarannya kemarin. Nih aku kasih coklat. Iya nih Tun, makasih juga karena sudah selalu ganteng di depan aku. Nih terimalah bunga cinta dari hatiku. Ih, aku malu. Ya ampun, gak enak banget ya tiap hari begitu. OMG. Meanwhile. Kenapa sih selalu si Atun yang diperhatiin? Padahal aku kan kakaknya. Sebab banget. Tun, ngomong-ngomong, aku ada kejutan nih buat kamu. Hah? Apa tuh Jo? Tang. Lihat nih, HP iPhone seliar terbaru nih ya. Ini kan handphone yang kamu lagi cari kan ya, Tun? Wah iya bener banget nih. HP ini keren banget. Tapi aku masih nabung buat beli iPhone ini. Wah iri banget ya lihat kamu dapat duluan Jo. Ya ampun, kagak lah. Kamu ngapain iri? Ayah kamu kan kaya banget. Mau kapan pun bisa beli kan? Ya ampun kagak. Ayah aku itu nggak mungkin beliin aku. Dia selalu bilang HP kamu itu masih bagus loh. HD. Saatnya masuk kelas nih. Yuk Jo kita masuk Jo. Ayo. Sepertinya aku ada ini. Nah, mereka lagi kelas olahraga nih. Aku akan mengambil HP Jojo dari tasnya dan akan aku taruh ke tasnya si Atun. Setelah itu, Atun akan dianggap sebagai pencuri. Ya, cek tas pertama aman. Cek tas kedua aman. Cek tas ketiga, Jojo, inikah HP kamu? Iya, bener Pak. Kok bisa di tangan Bapak? Ini Bapak temukan di tasnya Atun ya. Kira-kira kamu bisa jelaskan nggak Tun, kenapa HP ini bisa di tas kamu? Hah? Aneh? Aku nggak tahu Pak. Aku nggak pernah ambil. Bukannya dia kaya, tapi kok pencuri? Ternyata dia punya kebiasaan yang buruk. Beneran, aku nggak pernah melakukan itu. Tolong percayalah padaku. Dengar aku. Dan Tatang tiba-tiba menjadi terkenal di kalangan teman-teman sekolah karena aksi kepahlawanannya membela aku. Tun, Papa sangat kecewa dengan kamu. Padahal kalau kamu benar-benar pengen HP itu kan bisa langsung ngomong saja sama Papa. Kenapa kamu malah mengambil kepunyaan teman kamu? Udah Pak, jangan marahin Atun lagi. Aku yakin ini semua pasti karena salah paham. Tun, ayo kamu minta maaf sama papa kamu. Aku nggak bersalah. Itu HP bukan aku yang ambil. Kenapa aku harus minta maaf? Kenapa sih kalian tidak ada yang percaya sama aku? Teman-teman aku juga tidak. Dan sekarang kalian juga tidak. Aku benci dengan kalian semua. Aku benci.
Dasar anak ini ya. Ini salah saya karena tidak mengajari dia dengan baik. Tang, makasih ya. Dengar-dengar kamu sangat membela Atun di saat itu ya. Tapi harusnya kamu nggak boleh membantu dia kalau dia memang bersalah. Iya, maaf Pak. Aku merasa kasihan dengan si Atun. Karena semua orang menghina Atun. Jadi sebagai kakaknya, aku rasa aku harus membantu dia. Wah, kamu memang kakak yang baik ya. Atun sangat tidak dewasa. Untunglah dia memiliki kalian yang sayang sama dia. Sepertinya aku nggak bisa yang membiarkan Atun yang mewarisi kerjaan saya. Kamu bisa bantu papa kan, Tang? Hah? Serius Pak? Aku akan ikuti arahan Papa aja. Tang, kamu ngapain tiba-tiba melakukan sesuatu tanpa persetujuan Mama? Kalau gagal gimana? Iya, maaf. Soalnya aku kesel sama Atun. Semua teman-teman dia di sekolah suka sama dia dan bukan aku. Jadi aku kejar dia. Hei, kamu yakin tidak ada yang melihat kamu di saat itu? Tidak ada, Ma. Tenang aja. Kerjaan yang bagus anakku. Sepertinya berkat kamu, tujuan kita akhirnya akan tercapai sebentar lagi. Tuh lihat, papa kamu sedang berbicara dengan ahli hukumnya. Kalau warisannya sudah digantikan dengan nama kamu, Tang, maka akan langsung kita singkirkan mereka. 2 hours later. Baiklah, tadi sepertinya dia menaruh dokumennya di meja ya. Nah, mari kita lihat. Ahli waris adalah Tatang. Yes! Tapi hanya sementara. Sampai Atun berumur 18 tahun. Setelah itu semuanya akan berpindah ke Atun. Apa? Ternyata dia masih mewariskan semuanya ke anaknya Atun. Baiklah, jangan salahkan aku. Mama. Lah, Mama di mana? Katanya suruh aku ke atas karena ada kejutan untuk aku. Atun! Loh, kakak manggil? Di mana? Coba aku lihat di sini. Itu di bawah. Iya, kenapa kak? Meanwhile, Loh, aku di mana? Kok aku nggak bisa gerak? Aku juga nggak bisa buka mata. Bentar. Ada suara orang yang lagi ngomong. Ma, Atun kenapa bisa tiba-tiba jatuh dari atas? Aku nggak tahu, Pak. Atun depresi karena dijauhi teman-teman. Dan itu membuat dia ingin bunuh diri. Ini salah saya karena tidak bisa menjaga Atun. Oh tidak, Atun. Kenapa kamu berbuat bodoh? Dok, apakah anakku masih bisa diselamatkan? Maafkan aku, Pak. Saat ini anak kamu sedang berada dalam kondisi koma. Kami tidak yakin kalau dia akan bisa bangun lagi ya. Hah? Koma? Tidak. Aku masih sadar, Pak. Aku tidak bunuh diri. Kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang mendorong aku jatuh, Pak. Ini kenapa sih? Kok aku nggak bisa buka mata? Hei badan, kenapa kamu diam? Aku nggak bisa gerakin badan aku. Aku terjebak di sini. Tolong. Bagaimana caranya biar aku bisa bangun lagi? Ada telepon dari Pak Presiden. Ya udah, Ma. Tolong bantu jagain si Atun dulu ya. Aku harus angkat telepon ini dulu. Iya, Pak. Akan aku jagain Atun. Aduh, aku nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Maafkan aku ya, Mama. Aku menjadi orang yang merepotkan kalian. Tapi siapa yang dorong aku ya waktu itu? Mah, gimana nih? Si Atun ternyata tidak meninggoy. Dan rencana kita gagal gimana? Itu kan suara Kak Tatang dan rencana. Tenang saja, anakku. Ini kondisi Atun sudah sama seperti orang mati. Tidak akan ada yang tahu kalau yang dorong dia saat itu adalah aku. Hah? Apa? Mama yang dorong aku? Kenapa? Ma, kenapa? Untung saja waktu itu, kamu pindahin HP Jojo ke tas Atun. Itu membuat Atun seakan-akan bunuh diri karena dia jauhin teman-temannya. Kerja yang bagus, anakku. Iya, Ma. Semoga kali ini ahli warisnya akan dipindahkan ke namaku. Tapi, Ma, janji ya, setelah ini selesai, kita akan meninggalkan keluarga bobrok ini. Oh, tenang anakku. Ya ampun, ternyata selama ini mereka pura-pura baik di depan aku dan Papa. Mereka yang telah merencanakan semuanya ini. Mereka orang jahat. Aku harus kasih tahu Papa. Mereka nggak boleh berhasil. Tapi gimana ini? Aku nggak bisa gerak. Tolong. Aku harus kasih tahu Papa nih. Wah, mau sampai kapan aku harus terjebak di sini ya? Aku sadar, tapi aku nggak bisa ngomong dan nggak bisa gerak. Kira-kira apa yang sudah terjadi dalam keluarga aku ya? Bentar. Ada suara orang yang masuk. Siapa ya itu? Atun, aku hanya mau bilang kalau hari ini akan menjadi hari terakhir aku di sini. Mau tahu kenapa? Karena aku akan menjadi ahli waris menggantikan kamu. Selamat tinggal, Atun. Hei. Ya ampun Papa, kamu jangan tertipu sama mereka. Aku masih sadar. Oh, gimana ini? Siapapun yang bisa menolong aku, tolong. Aku harus kasih tahu Papa soal ini. Tolong. Apakah ini adalah akhir dari semuanya? Oh, Mama, aku rindu banget sama Mama. Atun? Mama, apakah itu kamu? Jadi sudah benarkah semuanya, Pak? Kita menggantikan ahli warisnya ke saudara Tatang? Iya, tolong dilakukan ya. Karena si Atun nggak tahu sampai kapan bisa sadar. Dan Tatang satu-satunya harapan aku saat ini. Baiklah, Pak. Wah, detik-detik aku akan menang. Yes. meanwhile, Tunggu, Pak, jangan lakukan itu. Hah, Atun? Kok kamu bisa bangun lagi? Ya ampun, sedikit lagi. Pak, dengarkan aku dulu. Jangan ganti ahli warisnya. Karena ini semua adalah rencana jahat Mama dan Tatang. Tun, Papa senang kamu sadar. Tapi kegilaan apa yang kamu ngomongin ini? Iya, Tun. Mama senang kamu sadar kembali. Wah, Tun, baguslah kalau kamu sadar. Aku khawatir banget, Tun. Kalian jangan pura-pura baik depan aku dan Papa ya. Pak, saat aku koma, aku tidak tertidur, Pak. Tapi aku sadar. Hanya aku nggak bisa gerak. Aku mendengarkan semua ucapan Mama dan Tatang. Dan yang mendorong aku dari atas itu adalah Mama. Dan soal HP Jojo, itu semuanya adalah perbuatan si Tatang, Pak. Mereka sengaja melakukan itu supaya nama ahli waris bisa berpindah ke Tatang. Papa harus percaya sama saya. Tun, Papa tidak bisa percaya begitu saja ya. Karena ini kasus yang sangat serius. Oh iya, aku ingat, Pak. Di saat itu, aku juga mendengarkan kalau Papa mau angkat telepon Pak Presiden. Ini adalah bukti aku kalau aku sadar, Pak. Hah? Apa? Betul. Pak Presiden ada telepon waktu itu ya. Ternyata selama ini aku telah ditipu sama kalian berdua. Kalian sangat keterlaluan. Padahal aku sudah memberikan semua yang terbaik pada kalian. Tapi ternyata kalian merencanakan sesuatu yang jahat pada keluargaku. Keterlaluan. Akibat kerakusan kalian berdua, maka aku akan mengusir kalian berdua keluar dari rumah ini. Dan kalian akan dipenjara seumur hidup kalian. Oh, tidak! Aku
polisi. Ayo sini dong, kita menikah. Tun, maafkan papa ya. Ternyata selama ini kamu tidak salah. Papa yang tidak percaya sama kamu. Maafkan papa ya, Tun. Dan Tun, ngomong-ngomong, kok kamu bisa tiba-tiba bangun? Kata dokter, ini sebuah keajaiban loh. Iya, Pak. Aku juga nggak tahu. Jadi saat itu, tiba-tiba aku sepertinya mendengarkan suara mama memanggil aku. Setelah itu tiba-tiba tubuhku merasakan sebuah kehangatan. Dan abis itu badan aku bisa digerakin. Aku juga bingung, Pak. Wah, sepertinya mama sedang menjaga kita dari surga ya. Iya nih, Pak. Setelah itu mereka berdua hidup berbahagia dan ceritanya pun tamat, teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akan berjumpa. Loh, kok udah ngantuk? Mau bikin kopi? Gak bikin sakit lambung. Halo teman-teman semua. Sebelum videonya dimulai, ayo dikasih like dulu ya. Dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku, hanya kamu saja yang belum subscribe. Iya, kamu. Ayo subscribe aku teman-teman, biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya. Oke, makasih teman-teman. Kamu yakin mau main di sini? Ini kan Tower of Hell. Emang kenapa? Kamu takut apa? Huli. Kalau nggak salah, tadi ada... Come on, di sini beda nih ya. Ini Tower of Hell, tapi kita tidak. Ma, setelah besar, ntar aku ingin menjadi pilot loh, Ma. Wah, keren banget. Kalau gitu kamu harus berusaha ya. Ciu, terbang. Ciu, ye. Wah, enak banget ya mereka ya, punya tas. Aduh, kapan dia aku bisa sekolah? Waduh, gimana ya biar anak saya bisa mencapai impiannya? Oh iya, besok dia ulang tahun ya. Kalau nggak salah dia udah lama pengen beli tas sekolah. Nah, coba aku beliin deh buat dia. 2 hours later. Nah, Mama, kamu tunggu di sini dulu ya. Mama mau belanja sesuatu. Wah, baik Mama. Wah, seneng banget. Akhirnya aku berhasil beli tas bekas anak sekolah. Si Mama pasti seneng banget deh. Soalnya dia kan pengen beli tas. Oke, aku pulang deh. Mama pasti seneng banget nih. Tidak! Mama di mana ya? Dari tadi aku tunggu udah lama banget loh. Waduh, nggak bisa deh. Aku harus cari Mama. Oke. Aku jalan sekarang deh. Mama di mana? Hombali, hancing nih. Woi Ting, gimana nih, lama banget? Udah belum sih? Belum loh, slow dulu. Jangan ganggu mantraku. Wih, keren banget. Muncul dong ini hantunya. Oh iya dong, aku kan jagoan. Terus, ini hantu bisa apa? Hanya, kamu lihat dulu nih. Hantu, keluarkan kita dari penjara ini. Iya, Bos. Halo, cewek. Wih, ngeri banget itu hantu, Ting. Hantu apaan itu? Hanya, wayau, itu namanya hantu jomblo. Udah kelamaan dia jomblo makanya kayak gitu. Serem kali ya. Terus yang satu lagi mana? Nah, itu dia. Anakku di mana? Hantu, jangan. Wih, kalau itu hantu apa lagi itu? Nah, itu aku nggak tahu. Tapi waktu aku summon tiba-tiba nongol juga dia. Oh iya, jangan-jangan ini lagi diskon nih, beli satu gratis satu. Begitu ya, aneh juga. Aduh banget teman-teman. Ya udah deh, aku mau tidur dulu deh. Oke, saatnya tidur. Aduh, siapa sih yang telepon? Bikin bete dah. Hai. Halo ya. Apa
Profecong? Kenapa lah Profesor Oon mau bobo ini? Hah? Apa? Urgent? Oke. Aku turun sekarang juga. Hadeh. Padahal baru mau tidur. Oke, kita buka TV-nya. Tun, gawat banget. Kota Brookhaven lagi diserang sama hantu. Hah? Hantu? Gimana, Profesor? Nih, kamu coba lihat dulu. Nah, foto ini sama ini. Waduh, kacau banget deh. Loh. Kok bisa begitu? Iya nih, gawat banget. Kamu sekarang juga harus pergi ke sana ngecek. Cepat sekarang juga sama si Momon. Oke, baiklah. Mon, gawat banget nih. Cepat, kamu lagi ngapain, Mon? Mon. Lagi ngapain kamu di sini? Hah? Aduh, mau apa lagi kau datang? Ini lagi ada urgent loh, Mon. Aku tiba-tiba ditelepon sama si Profesor Oon. Kamu lagi ngapain tadinya? Aku lagi olahraga supaya kurus. Supaya kurus, tapi sambil makan ciki. Iya dong, kan kita butuh energi untuk olahraga. Coba nanya kau. Ya ampun, nih orang itu gak ada gunanya ya. Mon, lagi urgent banget nih, Mon. Jadi ceritanya itu kota kita lagi diserang sama hantu, Mon. Hah? Hantu? Serius? Iya, Mon. Ayo, kita pergi sekarang juga. Yuk, let's go. Enggak, aku udah takut hantu. Kau suruh datangi pula aku ke hantu. Pak, itu kalau nggak salah hantunya itu kayak opa-opa loh mukanya loh. Serius? Ayo. Iya, nah. Ayo, Mon. Mon, ngomong-ngomong, kok di sini ada anak kecil sih? Iya nih, kok bisa ya, Tun? Dek, kenapa kamu di sini? Aku kehilangan Mama. Mama aku gak tahu kemana. Ya ampun, Mon, kasihan banget ini anak kehilangan mamanya. Iya nih, tapi kita harus gimana ya? Kita harus segera ke tempat hantu itu. Iya, bener. Dek, gini ya Dek ya, sorry banget ini kebetulan kita lagi ada sesuatu mau diurus nih. Entar kamu di sini dulu ya. Entar setelah selesai kami akan kesini lagi, oke? Iya, aku akan tunggu di sini. Ayo Mon, kita pergi sekarang. Yuk, let's go. Iya. Ayo Mon, cepet. Kita harus segera sampai di sana nih. Okay. Iya. Kok gitu? Sini cewek, aku suka kamu. Anakku. Jangan, tolong. Waduh, Mon, ternyata cukup gawat ya. Kok bisa sih ini hantu keluar? Coba kau lihat di sono. Itu yang pakai baju narapidana. Itu kan si Wayo bersaudara, Mon. Ya ampun. Ayo, kita samperin. Let's go. Okay. Hey. Ini bukannya si dua bocil yang suka mengganggu kita, Ting? Oh no. Iya, tapi mereka nggak bisa apa-apa, tak. Betul sekali, Ting. Karena kali ini lawan mereka adalah hantu yang tidak bisa mereka sentuh.